Sejak menerima surat dari ayahnya itu, Niyala tidak memiliki semangat hidup. Ia berpikir keras berhari-hari, mencari-cari jalan keluar terbaik yang melepaskan dirinya dan ayahnya dari keadaan yang menyesakkan dada itu. Namun tidak juga ia temukan. Ia yang harus berkorban, atau ayahnya yang harus ia korbankan dengan cara menolak mentah-mentah permintaan itu. Namun nurani terdalam sebagai seorang anak yang mencintai ayahnya, tidak sampai hati melakukan itu. Saat-saat wisuda yang semestinya menjadi saat-saat yang sangat membahagiakan akan berubah menjadi saat-saat paling menyakitkan. Ketekunan belajarnya selama ini tidak akan menjadikan dirinya bahagia. Tiba-tiba ia merasa putus asa untuk melanjutkan hidup. Andai ia punya 80 juta, tentu semuanya akan mudah baginya. Tapi dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ia hanya punya tabungan 2 juta, itu pun sudah ia janjikan akan ia pinjamkan pada Azizah, adik kelasnya, untuk membayar semesterannya. Niyala termenung di kamarnya. Sejak kedatangan surat itu, ia jarang keluar kamar. Ia mengisolasi diri dari dunia luar. Belasan SMS masuk namun tidak ia balas. Memang manusia sangatlah lemah. Ia merasakan hal itu sekarang. Ada saatnya manusia benar-benar tidak bisa berdaya apa-apa. Seperti dirinya, seperti mereka, ribuan gadis yang tengah diperkosa para durjana, bisanya cuma merintih dan mengumpat dengan perasaan sedih tidak terkira. Tangan, kaki dan tubuh semua telah terkunci. Dunia gelap. Ia merasakan ada tangan lembut mengusap air matanya yang meleleh di pipi. "Ada apa, anakku? Kenapa kau menangis? Umi lihat sudah 4 hari ini kau tampak sedih dan memendam masalah. Ada yang bisa Umi bantu, anakku?" Suara lembut itu menyadarkan dirinya. Ia tergagap. Ia mencoba tersenyum meskipun bibirnya terasa kaku. "Tidak ada apa-apa kok Umi." Niyala tidak apa-apa, hanya sedikit sedih teringat Maesara. "Maesara teman kuliahmu yang meninggal sebulan yang lalu itu." Ia menganggukkan kepala. "Oh Umi kira ada apa? Memang kematian datang begitu saja tidak pandang usia. Katanya Maesara tidak sakit apa-apa. Ia meninggal begitu saja usai salat subuh dengan tangan masih memegang mushaf." Maesara mati dalam usia sangat muda. Saat ia berada di puncak prestasinya, menunggu di wisuda sebagai lulusan fakultas kedokteran terbaik tahun ini, ia menghadap Allah pada waktu melakukan perbuatan mulia. Usai salat dan membaca Al-Quran, "Aku iri padanya, Umi. Tiba-tiba aku rindu padanya. Aku ingin menyusulnya, Umi. Entah kenapa hari-hari aku ingin mati seperti dia." Suaranya bergetar. Saat itu ia memang ingin mati, sebab terkadang kematian memang menjadi solusi atas banyak persoalan manusia, dan seringkali kematian jadi pilihan yang dianggap paling tepat dan membahagiakan. "Kau jangan berkata begitu, anakku. Hidup dan mati ada di tangan Allah. Mengingat kematian memang baik, tapi kau jangan mengharap yang tidak-tidak seperti itu. Masa depanmu masih panjang. Hidupmu masih diperlukan oleh banyak orang. Masih banyak hamba Allah yang akan memerlukan bantuanmu setelah kau jadi dokter nanti. Maka mintalah kepada Allah agar kau dikaruniai umur panjang yang penuh berkah. Sebab itulah sebaik-baik umur manusia." Kata-kata perempuan setengah baya yang ia panggil Umi itu membuatnya tak bisa membendung air mata. Dalam hati ia menjawab, "Umi benar. Saat ini ada yang sedang menanti uluran tanganku, yaitu ayah kandungku sendiri. Dan justru karena aku merasa tidak mampu untuk mengulurkan tanganku, maka aku lebih memilih mati dengan damai menyusul Maesarah. Dan karena aku takut dengan umur panjang yang tidak berkah, maka aku memilih mati secepatnya." "Kau malah menangis, anakku. Apakah perkataan Umi salah?" "Tidak, Umi benar. Terima kasih, Umi."
Telepon di ruang tamu berdering. Biar Umi yang mengangkat. Sekalian Umi mau keluar ke rumah Bu Sanwar mengantarkan kue pesanannya. Perempuan setengah baya itu melangkah keluar kamar. Niala memandanginya dengan air mata bercucuran. Jika ia mati, yang paling berat baginya adalah berpisah dengan perempuan berhati mulia yang ia panggil Umi itu. Baginya Umi tak ada bedanya dengan ibu kandungnya. Dari Umilah ia merasakan kasih sayang yang luar biasa. Umi sebenarnya bukan siapa-siapa baginya. Umi adalah orang lain. Tak ada hubungan kekerabatan dengan dirinya. Umi adalah teman ibu kandungnya saat belajar di Diniyah Putri Padang Panjang. Ibunya mendapatkan jodoh orang Sidempuan, yaitu ayahnya, sedangkan Umi mendapatkan suami orang Betawi. Keduanya lantas hidup ikut suaminya masing-masing. Kata Umi, saat ibu kandungnya sakit keras, diam-diam ibunya nulis surat wasiat kepada Umi. Isinya minta tolong agar jika dirinya meninggal, Umi mau mengasuh putrinya, Niala, dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Ibunya lebih percaya pada Umi daripada perempuan manapun untuk mengasuh putrinya. Mendapat surat wasiat itu Umi langsung terbang ke Sidempuan, dan sampai di sana tepat saat ibunya dimakamkan. Ia pun langsung melaksanakan wasiat itu sebaik-baiknya. Kebetulan Umi tidak punya anak perempuan. Umi benar-benar menganggap dirinya sebagai anaknya sendiri. Niala merasakan itu. Ia pun menganggap Umi sebagai ibunya sendiri. Ia belum pernah mendapatkan bentakan atau kata-kata keras dari Umi. Umi teramat sayang padanya. Kalaulah bukan karena pengorbanan dan kerja keras Umi, ia tidak akan bisa menyelesaikan kuliah di Fakultas Kedokteran. Sejak ia datang ke rumah itu, Umi hidup hanya berdua dengan anak lelakinya Faik yang baru kelas 6 SD. Suami Umi meninggal saat tugas di Timur Timur. Umi bekerja keras dengan kedua tangannya membesarkan Faik dan dirinya. Umi sebenarnya wanita yang cantik. Banyak lelaki yang datang melamarnya, termasuk adik kandung suaminya sendiri. Tapi ia seorang wanita yang setia dan berkarakter. Ia tidak bisa menerima lamaran itu. Cinta sejati cuma sekali, dan itu akan aku bawa sampai mati. Aku hanya mau jadi istri suamiku, ayah Faik, di dunia sampai di akhirat. Itulah Umi yang telah mengajarinya hidup menjadi wanita salehah. Itulah Umi yang telah mengorbankan segala yang dimilikinya untuk dirinya. Padahal dia bukan putrinya, bukan anak kandungnya. Ia masih ingat saat diterima di Fakultas Kedokteran. Umi tidak memiliki uang sepeser pun. Sawah peninggalan mendiang suaminya telah dijual untuk membiayai kuliah Faik di Mesir. Akhirnya Umi terpaksa meminjam uang ke bank. Sertifikat tanah rumah tempat ia dan Umi tinggal dijadikan jaminan. Padahal itulah satu-satunya harta yang tersisa. Ia tidak bisa membayangkan andaikan Umi tidak bisa menyicil angsuran ke bank. Entah apa jadinya jika rumah itu disita oleh bank. Namun Umi seakan ingin memberi teladan baginya bagaimana menjadi manusia yang ulet, manusia yang tidak hanya mengeluh saja, manusia yang bisa memanfaatkan kesempitan menjadi kelapangan. Sebagian uang pinjaman dari bank digunakan untuk membayar uang kuliahnya selama 1 tahun, dan sebagian lainnya digunakan untuk usaha. Umi menyalurkan bakat dan keterampilannya membuat kue. Dia menjual kue di pasar. Kue Umi laris. Perlahan Umi mengembangkan usaha membuat kue dan roti. Pesanan terus mengalir. Angsuran bank bisa ditutup setiap bulan. Dengan usaha keras itulah bisa membiayai kuliahnya dan sesekali mengirimkan uang ke Mesir untuk Faik. Saat ia membuka privat bimbingan belajar, Umi mendukungnya. Kamar Faik yang terletak di sebelah ruang tamu dijadikan kelas. Umi tidak mau menerima hasil yang ia dapat dari privat. Umi hanya bilang, "Anakku, Umi sudah sangat berbahagia kau menjadi anak yang salehah dan berprestasi. Hasil yang kau dapat saat ini tabunglah. Nanti kau akan memerlukannya. Sebab Umi tidak tahu ketika kau nanti menikah apakah tangan Umi masih bisa mencarikan dananya atau tidak. Jangan kau pikirkan Umi, anakku."
Ia menangis mengingat ketulusan Umi mendidik dan membesarkannya. Umi yang telah ia anggap sebagai ibunya sendiri, ia ingin hidup selamanya bersama Umi. Mendampingi Umi di hari-hari tuanya, menyayangi Umi kala ia telah renta. Tapi surat dari si dempuan itu menghapus semua impiannya. Saat ini ia merasa yang terbaik adalah malaikat Israel datang menyelamatkannya daripada memakan buah si malakama ini. Tiga hari lagi wisuda, 2 hari lagi ayahnya akan datang. Ia menghitung sisa hari seperti seorang tahanan yang telah divonis hukuman mati menghitung sisa-sisa hidupnya. Kenapa malaikat Israel tidak juga datang menemuinya? Rasanya ia lebih bahagia bertemu Israel daripada harus bertemu ayahnya. Ia lebih suka menjawab pertanyaan Munkar Nakir di kubur daripada harus menjawab pertanyaan ayahnya. Ia bangkit dari duduknya dan membuka jendela kamarnya. Sinar mentari duha tak sehangat biasanya. Entah kenapa, bunga-bunga itu seperti layu. Entah kenapa, cericit burung-burung ia rasakan bagaikan senandung kematian. Entah kenapa, tak lagi ada lagi gairah hidup yang ia rasakan. Entah kenapa. "Nialah anakku, mau ikut Umi tidak?" Suara lembut perempuan setengah baya yang amat dicintainya itu kembali menyadarkan dirinya dari kekosongan jiwa. Ia membalikkan badan perlahan, mencoba tersenyum. "Kemana Umi?" "Ke bandara." "Ada apa?" tanyanya lagi. "Kakakmu Faik pulang." "Kakak Faik pulang?" "Iyalah, kaget ya." "Kok mendadak Mi? Kenapa tidak memberitahu jauh hari?" "Umi yang minta dia pulang seminggu yang lalu." "Kenapa Mi?" "Sudah, nanti saja di jalan Umi ceritakan. Sana cepat bersiap-siap, pesawatnya landing jam 10. Mata Niala berbinar. Ada sedikit cahaya di dadanya. Sudah 3 tahun ia tidak melihat kakaknya. Terakhir dia melihat saat pulang usai menyelesaikan S1 dari Al-Azhar. Setelah itu kembali lagi ke Mesir. Lalu kabarnya terbang ke Inggris. Tiba-tiba dia mau datang. Oh, apakah dia datang untuk melihatnya terakhir kali sebelum ia pergi untuk selamanya? Dengan mengendarai taksi, keduanya meluncur ke bandara. Sang sopir begitu gesit memilih jalur-jalur yang cukup lancar. Namun tetap saja sesekali macet. Setidaknya dengan keahlian sang sopir mereka berdua tidak terjebak kemacetan yang fatal. Katanya Umi mau menceritakan, kenapa Kak Faik disuruh pulang. Begini, yang menyuruh Faik pulang itu Umi, karena banyak hal yang harus ia lakukan di sini. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu bersejarah. Pertama, kamu akan wisuda, kalian berdua adalah kakak beradik yang harus saling menghargai sejarah masing-masing. Kakakmu harus pulang, sebab ia mampu untuk pulang. Kakakmu harus menyaksikan adiknya mengenakan toga dan mengawali hidup sebagai seorang dokter. Inilah momen paling bersejarah, bagi Umi, juga bagimu. Umi sangat bahagia, Umi sudah lama menunggunya. Kedua, kau kenal sama dia kan? Dia yang mana Umi? Itu, dia Pramestaning-Rum, saudara sepupu Faik, putrinya Tante Astrid. Oh itu, Mbak dia yang sekolah di Australia itu. Iya. Terus hubungannya apa Mi, dengan kepulangan Kak Faik? Dia sudah selesai S2-nya, setengah bulan yang lalu dia pulang. Dia sudah pakai jilbab sekarang. Alhamdulillah. Tante Astrid beberapa waktu yang lalu menelepon. Dia ingin bertemu Faik, katanya. Dia diam-diam mencintai Faik, sejak mereka bertemu 1 tahun yang lalu. Setahun yang lalu, di mana mereka bertemu Mi? Di London. Saat itu dia sedang mengumpulkan data untuk penulisan tesisnya di beberapa perpustakaan di sana. Muncullah bibit-bibit cinta dalam hati dia. 1,5 bulan dia di sana. Dan selama di sana,
dia dibantu sama Faik. Disitulah rupanya diam-diam tumbuh perasaan itu. Kok Kak Faik nggak cerita ya Mi? Iya, Umi baru tahu juga kemarin dari Tante Astrid. Jadi begitulah, kakakmu aku suruh pulang. Aku ingin dia cepat berkeluarga. Aku ingin menimang cucu. Menurut Umi, dia cocok untuk Faik. Sama-sama sudah S2 dan sama-sama dari luar negeri. Menurutmu bagaimana Nia? Niala tersenyum. Cerita dari Umi membuat hatinya gembira. Ia melupakan sesaat nestapanya. Cocok sekali Mi, Kak Faik kan gagah, tampan, dan cerdas. Terus Mbak dia itu cantik dan cerdas. Sebelum ke Australia saja pernah jadi foto model, sekarang pakai jilbab lagi. Pasangan yang serasi Mi. Aku malah jadi penasaran ingin bertemu Mbak dia, seperti apa dia kalau pakai jilbab. Umi tersenyum dengan hati berbunga-bunga. Aku bawa fotonya. Kau mau lihat? Benarkah, Mi? Mana? Umi membuka tasnya, dan mengambil selembar foto, lalu menyerahkan pada Niala. Wah, sangat cantik dan anggun, Mi, sangat cocok untuk Kak Faik. Sangat pas jadi mantu Umi. Dulu saja, waktu masih jadi foto model dan belum ke Australia, Mbak dia itu orangnya ramah, santun, dan enak diajak bicara. Apalagi sekarang dia sudah pakai jilbab. Umi memang berharap keduanya saling cocok. Umi akan sangat berbahagia jika Faik menikah dengannya. Kemarin Umi sudah main ke rumah Tante Astrid dan sudah bertemu dengan dia. Dia sangat baik, lembut, dan santun. Penampilannya anggun, jilbabnya rapat. Kenapa Umi tidak mengajak Nia? Saat itu kau tidur pulas di kamarmu, Nak. Umi tak mau mengganggu tidurmu. Kalau mau main ke sana lain kali juga masih ada waktu. Jangan khawatir. Jawaban polos itu mengingatkan Niala pada dukanya. Ya, surat dari si dempuan itu yang membuatnya beberapa hari ini kehilangan gairah hidup. Ia lebih sering tidur. Ia memang suka melarikan masalah dengan tidur. Biasanya setelah tidur kepalanya akan terasa lebih enteng. Tapi untuk masalah kali ini semakin banyak tidur kepalanya semakin berat. Ia meneteskan air mata. Ia memandangi foto dia di tangannya lekat-lekat. Kau gadis yang sangat beruntung, Mbak dia. Oh, andaikan aku seberuntung dan secantik dirimu, lirihnya sambil memejamkan mata. Perkataannya itu ternyata didengar Umi. Kenapa kau menangis Nia? Kenapa kau berkata begitu anakku? Ada apa sebenarnya? Kau itu gadis yang sangat cantik. Anakku, sejatinya kau lebih cantik dari dia. Kau juga sangat cerdas. Sebentar lagi kau jadi dokter, dan kau menangis merasa masih kurang beruntung. Kau masih memiliki impian apalagi? Anakku, jika Umi mampu, maka Umi akan mewujudkannya. Kau adalah anakku. Umi tidak mau kau merasa tidak beruntung. Kalau Umi masih kurang dalam memberikan sesuatu padamu, Umi mohon maaf, anakku. Memang hanya seperti ini yang Umi mampu. Jawaban Umi yang disertai isak itu membuat jiwa Niala terasa diremas-remas. Ia sangat takut perkataannya yang lirih itu melukai hati perempuan yang sangat ia cintai melebihi siapa saja itu. Maafkan Nia, Umi, bukan itu maksud Nia. Nia sangat bersyukur dan merasa sangat beruntung hidup dalam asuhan dan bimbingan Umi. Umi telah memberikan segalanya pada Nia. Tadi itu Nia hanya sedikit iri pada Mbak Diah. Mbak Diah akan mendapatkan seorang suami yang baik, saleh, setia, dan bertanggung jawab. Niala juga ingin dapat suami yang baik, saleh, setia, dan bertanggung jawab seperti Kak Faik. Wajar kan, Mi? Umi langsung menarik Niala ke dalam pelukannya, dan dengan suara pelan penuh kasih sayang ia berkata, Umi percaya kau akan mendapatkan suami yang saleh. Kakakmu pernah bilang pada Umi, bahwa dia memiliki banyak teman yang saleh dan pintar. Nanti kalau kakakmu sudah pulang, Umi akan minta padanya untuk menunjukkan temannya yang paling saleh, pintar,
gagah, dan bertanggung jawab, dan kau akan jadi gadis yang sangat beruntung. Memang benar, gadis yang beruntung adalah yang mendapatkan seorang suami saleh yang baik, setia, bertanggung jawab, dan patut diteladani oleh anak-anaknya. Tangis Niala semakin menjadi-jadi. Ia ingin membuka segala yang sedang menimpanya, tapi ia tidak tega pada Umi. Umi sudah terlalu besar berkorban untuk dirinya. Ia tahu bahwa Umi rela mengorbankan apa saja untuk dirinya, nyawa sekalipun. Namun ia tidak mungkin meminta pengorbanan yang lebih lagi. Ia hanya menangis dan menyimpan dukanya dalam hati, sedalam-dalamnya.